Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Hukum Pedang Surgawi. Kita masuk di part 58. Di awal video ini, saat para pendekar aliansi keadilan begitu penasaran dengan apa yang terjadi, Jeokha sendiri yang kebingungan dengan apa yang dialaminya, di mana ia seakan masuk ke dunia yang berbeda. Setelah menembus tubuh monster sang Mighty Demon hanya bisa berterdiam berpikir. Apa aku terperangkap dalam tekniknya, bahkan sebelum bilah pedangku bisa menyenainya? Rasanya aku pernah mengalami sesuatu seperti ini sebelumnya. Waktu itu, aku juga sedang melawan kultus Yomyo. Tapi, kali ini berbeda. Meskipun rasanya sama-sama seperti berada dalam kegelapan, aku tak merasakan penderitaan maupun sakit. Apapun itu, kalau ini memang satu ilusi, aku tinggal menghancurkannya saja. Dengan pikiran seperti itu, bersamaan dengan monster sang Mighty Demon yang kembali mengaum, Jeokha yang bersiap dengan pedangnya berkata, "Mau sebanyak apapun kau bicara, takkan ada yang berubah." Namun, tepat setelah Jeokha mengatakan itu, tiba-tiba saja tubuh monster sang Mighty Demon menampak retak, lalu menghilang seketika bersamaan dengan ilusinya. Tentu saja, hal itu pun mengejutkan Jeokha di sana. Meskipun begitu, tanya Jeokha saja yang kebingungan akan hal itu. Melainkan semua orang di sana, tak terkecuali pasukan Corp Black Shadow yang juga merasakan hal yang sama. Apa? Apa yang terjadi? Apa-apaan monster yang terjadi itu? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Aku tak menyangka mereka berhasil mengalahkan monster mengerikan itu. Itu benar-benar seni bela diri yang luar biasa. Sudah sewajarnya itu terjadi, karena tuan muda sendiri yang maju. Wah, kita menang. Sesuai dugaan, kemampuan mereka benar-benar menakutkan. Tentu saja, ketidakan sang Mighty Demon di sana langsung membalikkan situasinya, di mana para pasukan pendekar aliansi keadilan segera memojokkan pasukan Korps Black Shadow dan Nanyang Mecawu Neon. Para bajing kultus Yomyung itu, mereka benar-benar angkuh. Tapi lihatlah mereka sekarang, jangan remehkan kekuatan faksi ortodoks. Melihat situasinya yang kini berbalik menekannya, pemimpin Nanyang Mecawu Neon yang panik ketakutan pun berkata, Hei, kalian, lakukanlah sesuatu. Aku sudah mempertaruhkan seluruh hartaku untuk ini." Seorang anggota Corp Black Shadow yang merasa jijik dengannya pun membalas, "Lalu kenapa, ha? Nyala kalau kau tak mau mati." Hei, kita harus apa, bre? Kalau kita kabur seperti ini, kita pasti akan terkena hukuman. Haruslah kita bertarung saja. Rekan di sampingnya yang telah mempertimbangkan segalanya pun menjelaskan, "Kita akan mundur. Sejak saat Tuan Mighty Demon, salah satu dari 12 Demon King telah kalah, peluang kemenangan kita sudah hilang. Terlebih, kita perlu melapor perubahan aneh yang terjadi itu." Sayangnya, diskusi mereka seketika terhenti ketika Jeokha muncul mendekat ke arah mereka sembari menuturkan, "Kalian sedang bisik-bisik apa nih? Kultus Yomyo. Aku kira kalian seperti binatang buas. Tapi aku tak menyangka kalau kalian ternyata sebenarnya monster. Sepertinya aku harus memotong kalian juga, supaya aku bisa tahu apa kalian akan berubah menjadi monster juga atau tidak." Mendengar perkataannya, seketika itu juga Kapten Corp Black Shadow berteriak, Sia, Kultus Yomyung, semuanya mundur, mundur!" Tentu saja, tindakan mereka yang kabur dari sana hendak membuat pemimpin yang Mecawu Neon panik bukan main. Loh, apa? Kalian semua mau kemana? Bukannya kalian sudah janji akan bertanggung jawab sampai akhir? Sayangnya, ocehannya itu tak mampu menghentikan pasukan Corp Black Shadow yang segera kabur dari sana. Ditambah lagi, para pendekar aliansi keadilan telah menangkapnya dari belakang. "Woi, jangan bertele-tele. Tanggung jawabnya sama kami sekarang. Mulai sekarang, kaulah yang harus menahannya, bukankah begitu?" Pemimpin Nanyang Mecawu Neon yang gemetar ketakutan pun berkata, Apa masih ada cara untuk memulai kembali kontrak yang sudah hancur?" Sementara itu, pasukan Corp Black Shadow yang berusaha kabur ke kuil Yujo nampaknya tak bisa pergi dengan mudah, di mana para pendekar aliansi keadilan langsung menghadang mereka.
kalian muncul dengan percaya dirinya. Dan sekarang kalian malah kabur begitu saja. Kuil Yuzo, aku tak akan pernah bisa maafkan kalian. Jiwa para rekan kami yang hilang karena kalian akan kupastikan untuk membalaskan dendam mereka hari ini. Semuanya habisi mereka yang tersisa. Yang biarpun ataupun bajingan kutus Yomyung itu kabur, ganyang mereka. Dengan begitu, saat para pendekar aliansi keadilan mengganyang pasukan Black Shadow, Yoko yang merasa tak perlu turun tangan pun kembali menjatuhkan pedangnya. Hingga Abasim pun berlari mendekat sembari menuturkan, "Tuan muda, kau benar-benar hebat. Heavenly Equation Sword Technique. Kenapa kau menyembunyikan teknik rahasia itu sampai sekarang?" Yoko pun meliriknya berkata, "Apa maksudmu teknik rahasia? Patu Asim, apa kau tak lihat aku terseret masuk ke dalam ruang yang gelap tadi?" Abasim tak mengerti maksudnya pun membalas, "Hah? Apa? Dari apa yang kulihat, monster itu berubah menjadi debu dan menghilang pada saat ia menerima seranganmu." Mendengar perkataannya, Yokha yang semakin kebingungan pun berpikir, apa itu tak bisa dilihat oleh orang lain? Ini semua sangat aneh. Dengan pikiran seperti itu, Yokha yang berusaha menyingkirkan perasaan anehnya pun melangkahkan kakinya sembari menuturkan, "Tugas kita sudah selesai di sini. Jadi, ayo pergi." Abasim yang langsung mengikutinya pun bertanya, "Tuan muda, apa kau bisa mengajarkanku Heavenly Equation Sword Technique juga?" Yokha yang terus berjalan pergi pun berkata, "Kuasain dulu Nine Burn Arts sebelum memintanya." Abasim yang mengejarnya pun membalas, "Cih, dasar pelit. Omong-omong, menurutmu si Bakti Demon itu berubah menjadi wujud apa tadi ya?" Yokha yang tak medulikannya pun menimpali, "Kalau bahkan Patu Asim saya tak tahu, mana mungkin aku bisa tahu kan? Terserahlah, aku lapar." Melihat kepergiannya, Proknala Ernest yang merasa berhutang budi padanya pun berteriak, Tolong tunggu dulu. Biarkanlah aku setidaknya mentraktir para penyelamatku makan dulu." Mendengar teriakannya, Yokha pun meliriknya berkata, "Kenapa malah makanan? Kalau kau mau berterima kasih, lakukanlah dengan uang." Tentu saja perkataan Yokha membuat Proknala Ernest kebingungan hingga berpikir, Uang? Dia bilang dia adalah keturunannya Monster Beating Swordsman. Tetapi dia berbicara lebih seperti seorang bandit dari bandit Union. Tapi tetap saja, sebagai seorang keturunan, kemampuannya benar-benar luar biasa. Di dunia murim yang suram ini, di mana kami telah kehilangan Monster Beating Swordsman Yon Muryong dan salah satu dari 10 master belandi terkuat Nam Gongbyo, seorang master baru yang mampu berdiri melawan kultus Yomyung mungkin telah muncul. Sesaat kemudian, Abasim yang penasaran dengan tujuannya pun bertanya, "Omong-omong, Tuan muda, kita mau kemana sekarang? Apa kita mau melacak kultus Yomyung dan memburu jakun lapar ini lagi?" Yokha yang telah menetapkan tujuannya pun berkata, "Tidak, untuk sekarang. Mari kita temui Paman Sekjaonji dahulu." Abasim yang penasaran dengan alasannya pun membalas, "Bolehkah aku tahu kenapa kau berubah pikiran Tuan muda?" Yokha menimpali, "Itu, kalau seorang kacung di kultus Yomyung saja bisa berubah menjadi monster yang tak diketahui seperti itu, maka iblis yang dipanggil Nalpairi itu pasti adalah Demon Beast yang lebih hebat lagi kan?" Mendengar alasannya, Abasim yang bisa memahaminya pun berkata, Kalau dibilang begitu, itu masuk akal sih." Yokha yang berencana jika langkah pertamanya adalah menyempurnakan telekinetic spiritual teknik menegaskan, "Jadi, kalau kita mau mengurus makhluk seperti itu, bukankah kita butuh sesuatu yang tangguh di pihak kita? Ayo jalan." Beberapa hari kemudian, Yokha pun tiba di Gunung Wudang Provinsi Hogwang, di mana seorang petugas piket pintu masuk sekte Wudang hari itu, sebut saja Dadang, bertanya, "Saudaraku, apa yang membuatmu mendaki gunung ini?" Tanpa bertele-tele, Yokha pun memberitahunya jika ia ke sana untuk bertemu dengan Paman Sekjaonji. Yang itu saja membuat Dadang kembali bertanya, "Paman Sekjaonji ya? Apa kau janji temu dengan saudara senior kami?" Yokha pun berkata, Ya, dia bilang aku boleh datang kapan saja sih." Dadang yang merasa aneh pun menambalas, "Maafkan aku,
Tapi kalau kau tak bisa membuktikan janji itu, kau tak boleh melewati tempat ini. Jeokha yang tak bisa pergi dari sana begitu saja pun menimpali. Tak ada lagi cara untuk membuktikannya. Bilang saja padanya kalau yang Jeokha ada di sini, dan dia pasti akan tahu. Mendengar perkataannya, Tadang yang merasa ragu pun hanya terdiam menatap Jeokha sembari berpikir. Matanya tak terlihat seperti sedang berbohong. Tapi tak mungkin saudara senior kami akan mengizinkan seorang anak muda sepertinya untuk berkunjung. Pria itu adalah seseorang yang bahkan sulit untuk ditemui oleh pemimpin sekte. Dia bagaikan bangau di tengah awan. Terlebih setelah mencapai ranah Tripulasi Union dalam perjalanannya di dunia murim, dia telah mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk berlatih. Bahkan di dalam gudang sekalipun, menemui saudara senior kami itu bagaikan memetik bintang di langit. Melihat tingkah Tadang yang seperti itu, Jeokha yang menyadari gelagatnya pun bertanya, "Jangan bilang aku tak bisa bertemu dengan Paman Cheonji. Tapi dia benar-benar bilang kalau aku boleh datang kapan saja loh." Bersamaan dengan sebuah burung yang hinggap di tangannya, Tadang pun menuturkan, masih ada cara untuk mengonfirmasinya. Tapi kau tak boleh berharap terlalu banyak kalau saudara senior kami akan muncul. Jeokha yang mengenali burung yang datang itu pun berkata, "Wah, aku ingat burung ini. Paman Sek Cheonji yang membesarkannya." Sembari mengangkat sebuah surat di kaki burungnya, Tadang yang masih meragukannya pun membalas, Iya, memang benar kalau saudara senior yang sudah membesarkannya. Tapi ya sudahlah." Saat kemudian, burung yang membawa pesan tersebut pun tiba di tempat Sek Cheonji yang tengah berlatih di sebuah kolam air terjun, di mana ia dibuat terkejut seketika ketika melihat pesan yang dibawa burungnya. Sementara itu, Tadang yang masih bersama Jeokha menuturkan, "Aku sudah mengirim pesan kepada saudara senior. Tapi jika tak ada respon dalam 1 jam ke depan, kau harus menyerah untuk menemuinya." Jeokha yang begitu percaya diri pun berkata, "Loh, kenapa? Kalau kamu menuliskan namaku, dia pasti akan langsung lari mendatangiku." Tadang yang merasakannya pun menghela napasnya membalas, dengan bukti apa kau bisa mengatakan sesuatu yang sangat konyol seperti itu? Kau pasti berpikir kalau kau adalah orang penting atau..." Namun belum sempat Tadang menyelesaikan kalimatnya, suatu yang konyol seperti apa yang dikatakannya benar-benar terjadi, di mana ia bisa mendengar suara teriakan Sek Cheonji, "Pendekar Yeon!" Ini pun diakhiri dengan bersama dengan Jeokha yang membuktikan perkataannya. Tadang pun dikejutkan ketika melihat Sek Cheonji yang terlihat begitu kegirangan tengah berlari ke arahnya dengan hanya mengenakan selembar kain di pinggangnya. "Pendekar Yeon, kau benar-benar datang untuk menemuiku ya?"